kayak mencari global ambassadors, dibilangnya global ambassadors gitu. Jadi penggila Beatles seluruh dunia. Terus ini mereka pertama kali main di Cavern, terus ke Abbey Road misalnya, terus sampai terakhir pokoknya sejarah mereka. Ini nggak sih? Wow gitu. Ini Beatles Town gitu. Banget, ini sesuatu yang lama tapi baru gitu loh, atau baru tapi lama gitu. Itu Bilang tentang Beatles juga gitu kan. Now and then I miss the Beatles gitu. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Yes, selamat hari gini bagi para Retrois yang sedang menyaksikan. Mungkin rasakan bertanya-tanya siapa narsum kita yang sekarang kita undang. Tapi sebelumnya gue perkenalkan diri, gue Pak Lur Lepong dan ditemani oleh teman saya Exki. Dan di tengah-tengah ini ada tamu spesial dengan atribut yang sudah ada, nanti akan dijelaskan. Dengan siapa Pak? Silakan perkenalkan. Budi Iskandar. Pak Budi Pak. Iskandar. Pak. Yang kan oke deh. Mas Budi Iskandar. Mas Budi Iskandar. Iya, kita sama-sama retro ya. Jadi kita mau ngomongnya Mas. Bang. Apa-apa nanti? Tadi Pak ya. Kalau enggak enak ya. Ya apalah. Oke, Mas Budi. Yes. Ini atributnya banyak banget nih, tapi kayaknya kalau kita lihat nih ya, atributnya memorabilinya ini Beatles minded banget. Beatles minded. Temanya kan Beatles memang. Oh, memang Beatles ya. Memang Jadi aku bawanya yang Beatles gitu. Oke. Ini bisa diceritakan ini bagaimana kok memorabilia ini bisa terkumpul semuanya dan mulai kapan nih Mas Budi? Kalau tertarik? ini sih macam-macam ya, nggak ada yang paling baru nih, misalnya ini single terbaru mereka yang tahun lalu. Tapi ya ini dari tahun 90-an, ini kemarin pas jalan-jalan ke Liverpool. Tapi yang lainnya juga ada yang macam-macam sih, ada yang baru, ada yang lama gitu. Mungkin daripada loncat. Yes. Pertama kali memorabilia yang dibeli sama Mas Budi yang berbau The Beatles itu yang mana? Jadi ini ada nggak? Pasti ada dong. Setelah punya uang gitu ya. Setelah punya uang ya nggak punya apa-apa. uang sendiri gitu ya. Aduh, yang mana yang pertama lupa sih gitu. Tapi Saking banyaknya yang ya. Oke. Wah, di belakang tuh masih ada nih. Aku ngumpulin ini vinyl ya, tapi ini Vinyl. sebelum vinyl ngehit lagi kan sekarang gitu ya. Tapi ini aku ngumpulinnya dulu dan aku Boleh saya pegang? boleh. Dan dulu dapatnya malah banyak di toko loak vintage market gitu ya. Ya, oke. Di vintage market karena aku nggak punya pemain ininya vinilnya gitu. Tapi di daerah mana kalau boleh tahu? Waktu itu saya pas aku lagi di Amerika, di LA. Oh, di Amerika. Oh, gue pikir malah di lokal sih ini. Iya. Enggak, itu kan dulu gitu waktu masih mahasiswa kere lah gitu. Belinya kayak gitu. Yang yang second terus yang enggak bagus kondisinya, mereka jualnya murah gitu kan. So aku kumpulinnya lebih ke artworknya sih sebenarnya. Artworknya jelas gimana tuh? Tapi nggak Ininya, belum apa- lengkap itunya. Enggak, aku nggak punya lengkap dari A sampai Z-nya tiap album gitu, tapi ini aku kumpulin, belinya kayak di vintage market, di flea marketnya gitu ya. Dan yang paling aku suka adalah ini. Ini adalah salah satu yang boleh dibilang lebih langka dari yang lain. Ini kan ada yang ini yang aslinya Yang seperti biasa. ini. Itu Cuma khusus ini adalah special edition ya dari ini namanya picture vinyl gitulah ini. Keren. Belakangnya ini. Ini bisa diputar, jadi bukan cuma pajangan gitu. Cuma karena ini bagus gitu kan, wah bagus juga nih, beli ah. Tapi ini juga dari album Sgt. Pepper. Sgt. Pepper juga. Artinya Isinya semuanya sama dengan ini. tracknya sama ya dengan Iya, isi sama ini dengan ya. itu. Yes. Cuman ini istilahnya limited edition ya. Yes, lebih limited editionnya. Dan- Ini mana mas itunya vinylnya? Ya di rumah berat kalau di bawah banyak. Oke, tadi Mas Budi sempat bilang kalau tertariknya untuk beli ini karena artworknya. Pertamanya begitu Pertamanya. sih. Karena ya maksudnya sebagai penggemar pengen mengkoleksi yang ini kan bagus lah gitu ya, maksudnya mereka tuh dipikir gitu gambar sampul albumnya. Iya. Gitu. Ini ceritanya misalnya sampul album ini. Maaf. Sebenarnya ini gambarnya tidak miring begini. Oke. Ceritanya ya gitu. Ya, Jadi mereka kan ambil foto session. Soul, ya. Gambarnya itu sebenarnya lurus lah gitu ya, bagus. Cuma pas di shoot di proyektor, si layar proyektor itu miring gitu, truk gitu. Tanpa disengaja. Kenapa disengaja? Terus mereka kelihatannya kayak panjang-panjang gitu kan mukanya. Terus bisa nggak kayak gitu kata si Paul gitu. Itu bagus tuh, lebih artistik kan dia bilang gitu. Bikin dicetak gitu bisa nggak? Bisa katanya. Akhirnya begitu. Tadinya biasa aja dia, maksudnya nggak lonjong-lonjong begini gitu. Jadi kayak foto biasa.
Tapi begitu set gitu kayak happy coincidence lah gitu. Dia jatuh begini, terus mereka bilang, "Bisa nggak bikin kayak gitu, lonjong-lonjong gitu?" Bisa kayaknya gitu, terus bikin gitu. Jadi sesuatu yang nggak disangka. Ini kayak happy accident aja buat mereka. Itu Kalau aku tuh ngeliat ininya Rubber Soul nih kayaknya apa? Ya, ikonik banget ya. Ininya apa? Fontnya tuh kayaknya benar-benar Iya, kayak Nah, makanya dia si Paul juga bilang, "Ini kayak rubber nih gitu, kita apa makanya dibilang elongated gitu." Iya lebih agak. Nah, ini udah mulai mereka masuk ke psychedelic walaupun baru di sini albumnya yang mereka benar-benar ini album Beatles favorite aku sebenarnya ini ya. Karena apa? Karena dia tuh di persimpangan jalan antara masih poni-poni gitu, masih mop top boy band gitu. Terus tapi mereka udah mulai bereksperimental. Di sini ada lagunya macam-macam, lagu-lagu yang masih kayak zaman apa masih the beat ngebeat gitu, ada lagu Indianya udah mulai di sini nih. Lagu Indianya. Oke Mas Budi. Nuansa India. Saya mau nanya ini kan karena Mas Budi juga tahu mengenai artworknya, apa yang tersirat di dalam album ini kan gambar-gambarnya itu. Itu bisa menjelaskan nggak? Itu apa sih sebenarnya yang mau di? No, ini yang buat namanya salah satu sahabatnya Beatles, namanya Klaus Voormann. Temannya Beatles pas di Hamburg dulu. Tapi masih sampai mereka sampai sekarang pun masih aktif gitu ya. Nah, ini artworknya dia yang lukis gitu, terus dia tambahin dengan foto-fotonya gitu. Jadi ya ini benar-benar hasil karya seninya dia lah gitu. Karena si Klaus Voormann emang seniman gitu. Tapi nggak menceritakan sesuatu di dalam gambar itu ya? Kayaknya cuma ini aja gabungan gitu. Cuma soalnya yang gue tahu kayak ini. Yes. Ini kan ada berbagai macam kalau ini mungkin bisa diceritakan deh. Kan ini ada sesuatu yang tersirat di dalamnya ini. Kalau kan? ini di dalam gambarnya adalah kumpulan orang-orang terkenal gitu ya, tokoh-tokoh dunia gitu, ada artis. Yang udah nggak ada kan? Itu ada yang masih ada juga ada kalau nggak salah ya. Lupa lah. Tapi ada artis, ada penyanyi, ada petinju, ada pemain bola Liverpool juga ada di sini gitu. Nah terus ini melambangkan kayak kelahiran kembalinya Beatles. Karena apa? Karena ada 2 Beatles di sini. Ini Beatles yang lama, masih pakai jas dan poni-poni. Terus sekarang yang warnanya lebih ke satu warna monokrom gitu, digantikan dengan Beatles yang baru, yang berwarna dan berkumis, berkacamata, pokoknya gitu. Jadi beda gitu kayak. Nah terus ini kan kayak karangan bunga gitu kan, ada yang bilang ini karangan bunganya kayak Beatles mati gitu, meninggal gitu merekanya. Tapi ya dari yang ini jadi berkembang menjadi satu yang baru, persona Beatles inilah gitu. Jadi ingin memperkenalkan dengan wajah baru. Dengan wajah barunya. Seperti apa gitu. Betul. Anggaplah yang zamannya waktu yang istilahnya masih zaman rockabilly apa gimana itu masih seperti ini nih gitu. Masih boy band. Terus mereka menjadi berkumis-kumis gitu kan, dengan atribut yang lebih berwarna kan, saat itu juga Summer of Love gitu kan. Terus psychedelic yang kayak tadi mulai di album Revolver. Setelah album Revolver yang hitam putih berwarna banget mereka keluar di sini. Gitulah. Jadi kayak ini reborn-nya mereka, dan terus mereka lebih ekspresif. Mereka udah nggak konser lagi nih, nggak tour. Nggak tour lagi ya. Kan mereka bilang udah nggak bisa didengar lah gitu. Mereka orang teriak-teriak doang di konser mereka. Di sini mereka udah konsentrasi di membuat musik di studio. Cuma membuat bikin album di studio yang nggak bisa direplicate di konser mereka karena keterbatasan teknologi kan gitu. Kalau ini bisa jadi dengan backwards tapes gitu kan, terus musik India gitu kan, ya bisa tiba-tiba di konser mereka terus keluarlah sitar, keluar apa gitu. Karena yang main bukan mereka juga gitu. Nah jadi dari yang hitam putih keluar ini gitu. Tapi ini my favorite album. Your favorite itu ya. Keren banget. Terus ini gue kaget ya. Ini kan dia ini tahun berapa yang pas di foto? Ini di tempat yang sama. Iya, ya ini kan? 63 nih kalau nggak salah. Itu tahun 63. Ini kan sama seperti sampul album Please Please Me gitu. Terus mereka mereplicate lagi di tempat yang sama dengan pose yang sama gitu. Tapi udah tampangnya udah beda gitu. Ini greatest hits album mereka. Oh, greatest hits. Ini yang dari tahun 62 sampai 66, ini 67 sampai 70. Itu Paul McCartney-nya masih Paul McCartney yang lama apa yang baru? Kita ngomongin Coba dulu ya. Dari konspirasi. Nah, dari konspirasi. Ya. Oh, masuk ke situ nih jadinya. Iya, nyambung ke situ dulu. Nanti. Oh, nanti. Berarti waktu itu Mas Budi belum tahu atau paham mengenai musik-musik yang diputus seperti apa? Apa baru terkesan? Udah. Maksudnya kan pertama waktu dari kecil udah
dicekokin musik Beatles tuh sama orang tua lah dari koleksi kaset mereka gitu kan. Oh, Kita mereka bukan penggemar Beatles per se gitu, tapi mereka suka musik aja dan banyak macam-macam, ada Beatles, ada ABBA lah, ada apa gitu. Cuma nggak tahu kenapa yang nyangkut di aku yang waktu masih kecil Beatles gitu. Ini bagus. Ini enak lagunya. Ini maksudnya semua. Terus diceritain sama almarhum ayah gitu kan, maksudnya Beatles tuh perjalanannya panjang. Musiknya tuh nggak cuma yang I want to hold your hand gitu. Mereka bisa itu ada musik Indianya, ada musik gitu. Jadi ini satu band bisa segala macam ini berbagai genre gitu kan. Ya. Makin tertarik gitu kan. Hebat banget ya gitu mereka bisa seperti Tapi itu. bokap senang banget sama Beatles. Biasa Atau aja, biasa nggak yang penggemar gila, tapi dia adalah penggemar musik aja sih. Tapi berarti lu lebih gila daripada almarhum bokap ya dalam mengemari Beatles. Iya. Gitu ya. Bener. Sampai koleksinya sebenarnya yang didapat bukan dari zaman dia, almarhum ya. bukan, karena ya dia punya cuma kaset-kaset aja gitu, nggak ngumpulin yang poster lah apa vinyl, dia nggak punya vinyl Beatles itu, nggak punya zaman itu. Mungkin karena nggak ada juga ya zaman dulu itu. Kaset-kasetnya jadi milik. Masih ada beberapa sih gitu. Tapi ya kaset nggak punya lagi playernya. Iya, playernya. Okay. Sayang sekarang udah, tapi malah sekarang yang in lagi vinyl ya. Vinyl. Kembali ke zaman itu. Sedang in lagi, tapi Yes. ya udah harganya udah. Iya itu, karena Udah dibikin lebih juga mahal. yang baru kan, versi barunya dengan rekaman yang lebih canggih gitu, jadi suaranya lebih bersih. Tapi orang-orang malah milihnya yang lama-lama karena lebih pure. Oke, di sini juga ada CD tapi itu Kalau CD kan baru, Oke. kalau CD yang mereka remastered lah gitu, yang remastered. ya Contohnya tahun-tahun sekarang lah gitu ya. Seperti itu yang Ini. red and white juga, red and blue itu kan juga sama lah Oh, kayak yang iya, tadi kan iya. gitu. Lo tadi berapa kali lo ngambil ini lagi kan? Nah, Paul McCartney-nya masih Paul McCartney. Nah, penasaran ya sih. Ini gue penasaran soalnya. terserah Kenapa? itu kan conspiracy theory ya gitu. Jadi ada orang yang bilang itu Paul McCartney sudah meninggal diganti sama orang lain Seseorang. yang, tapi kok masa iya penggantinya jagoan juga, bikin musiknya, bisa nyanyinya sama mirip, katanya kan dilatih lah apa gitu, terus operasi plastik. Ya udahlah ya, kalau mau percaya itu boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, aku mah menikmati aja. Menikmati aja. Bener, Setuju. menikmati aja. Tapi lu ngelihatnya sendiri gimana? Memang kayaknya ada sesuatu yang berubah nggak? Kalau mau dilihat kan pada waktu Paul McCartney itu emang tahun 66 kalau nggak salah, kecelakaan gitu ya. Terus ada di fotonya dia tuh yang giginya rompal dikit gitu ya, pas dia nyanyi Paperback Writer atau Rain gitu kan di situ. Terus ada yang wah itu tuh gara-gara itu dia kecelakaan. Ya udah kan kecelakaan, dia tinggal dibenerin kan gitu. Oh mukanya udah rusak, itu mukanya beda. Ya Allah, cari aja. Kalau mau di detailnya ya satu-satu diliatin, iya kali ya gitu. Tapi kalau makanya sebagai penikmat, nikmatin aja. Asik. Nikmatin aja. Nggak mungkin. Dua era itu maksudnya bagus sama-sama gitu. Iya. Masa sampai sekarang terus Paul McCartney bukan Paul McCartney ya gitu. Iya. Gitu. Enggak, kalau aku Kamu bukan Paul kalau gitu. aku kayak gitu nggak terlalu ini, nggak terlalu perhatiin gitu. Tapi dengan teori konspirasi itu yang Jadi bikin- merhatiin kan gitu. Ya padahal kan kita tadinya nggak merhatiin gitu, terus Iya, sampai akhirnya kan kita juga beda nih itunya mukanya nih beda. yang bahkan katanya akhirnya si Paul McCartney bisa main piano sebelumnya belum, dan dia bisa main Iya, saxophone, misalnya kayak segala gitu. macam. Dia kan memang dia Kenapa? memang lebih banyak bisa menguasai alat musik daripada yang Beatles yang lain kan. Paul Iya. McCartney itu adalah kalau dari 4 Beatles ini adalah yang paling gifted. Dia yang paling berbakat, dia bisa semua alat musik tanpa ini 4 Beatles itu nggak ada yang bisa baca not kan. Maksudnya mereka belajar sendiri gitu, otodidak gitu. Paul McCartney memang yang paling berbakat, jadi dia yang paling gampang nerima, paling gampang bisa mainin lagi gitu. Kalau nggak salah yang ngajarin John Lennon main gitar kan Paul McCartney kan. Paul McCartney atau George Harrison? John udah bisa main gitar gitu ya. Cuma di awalnya kan John tuh bisa mainnya karena diajarin sama ibunya main banjo. Iya. Itu chordnya chord banjo gitu. Jadi apa ya? Maksudnya nggak Yang Kayak cuma ukulele. ya empat senar gitu kan modelnya tiga gitu kan. senar. Ya mungkin diajarin juga sama Paul. Tapi uniknya kan mereka Paul left handed, John nggak left handed, John nggak gitu ya. Itu mereka kalau nyiptain lagu jadi saling lihat, jadi kayak mirror gitu. Oh, Ini gitu. kayak gini nih megangnya. Oh bener, oh ya jadi sama kan gitu megangnya kayak gitu. Jadi mereka disitulah kayaknya mereka nyambungnya saling
dapet gitu chemistry-nya itu di situ. Iya, kalau aku bilang memang si Paul McCartney memang lebih banyak menguasai alat musik daripada yang lain-lain. Yang lain bisa tapi mungkin tidak sebagus Paul gitu ininya ya gitu. Contohnya kalau yang lain siapa, John Lennon itu selain gitar ada lagi. John bisa main piano Ya, juga John gitu. bisa, George ya. juga bisa main piano bisa, gitu. ya. Cuma ya mungkin tidak sefasih Paul McCartney. Paul McCartney yang paling gifted sih, boleh dibilang apa semua orang juga udah tahu gitu ya. Ringo drummer. Ya. Yang kidal kan dia left handed. Ya, emang tapi kidal. mainnya harus right handed. Kanan, Jadi iya. agak tekniknya agak beda sama drummer kebanyakan. Jadi makanya dibilangin dia sebagai drummer ya dia drummer yang ajak aja gitu, yang maksudnya mainnya bagus gitu ya, steady tapi nggak bisa yang gila-gilaan gitu kayak drummer-drummer yang show off gitu. Tapi ya Ringo itu di Beatles itu dia yang sempurna untuk menerjemahkan musik-musik ini gitu. Jadi karena nggak perlu segala akrobat-akrobat main Iya, drum makanya. itu gitu. Ringo tuh permainannya simple banget ya. Simple bisa Simple dibilang. Simple tapi enggak. simple tapi apa ya? Bukan cuman jadi pendukung Pelengkap ya, pendukung tapi ya. Jadi memberi warna. Ya, Ringo itu dibilangnya adalah drummer yang melayani lagu itu. Lagu itu butuhnya apa? Itu. Ya Iya, udah, itu aja. Nggak lebih gitu, nggak kurang. Sama George juga gitu sebenarnya. George kan yang paling jago gitarnya sebenarnya George gitu ya. Cuma dia tidak main solo yang 3 menit sendiri main solo kan zaman orang gitaris gitu solo gitar sampai gitu panjang nggak perlu gitu. Tapi kalau didengar isiannya George itu tasteful banget, sophisticated untuk apalagi untuk waktu itu masih muda gitu ya, umur 21 tahun gitu, tapi isiannya itu udah agak-agak jazz, agak-agak country gitu kan. Yang John dan Paul tidak sefasih itu pada saat itu karena si George banyak terpengaruh dengan country music Amerika di awalnya. Jadi istilahnya kayak si George Harrison tuh bisa main chordnya yang lebih progresif Yes, daripada teman-teman. ya boleh dibilang begitu. Gitu ya. Uh-uh. Tapi itu yang juga akhirnya mengembangkan The Beatles sendiri. Iya, dengan musik-musik. again Beatles itu jadi kayak saling melengkapi aja. Jadi yang satunya butuhnya ini, yang satu butuhnya ini. George-nya tidak perlu solo gitar 3 menit, nggak perlu gitu. Udah, segitu aja cukup. Lagunya udah bagus diciptakan oleh John atau Paul gitu aja. Udah saling melengkapi. Karena banyak musisi kulit putih Inggris pada awal 60-an itu terpengaruh sama blues Amerika justru gitu. Kayak Beatles pun gitu kan, blues, R&B itu mereka banyak mainin lagu-lagu vokal group malah gitu ya, waktu lagu-lagu vokal group cewek malah gitu ya, lagu-lagu kayak mungkin sekarang misalnya mainin lagu Destiny's Child atau Spice Girls gitu misalnya gitu ya. Itu mempengaruhi mereka. Nah, blues itu memang banyak kayak isian-isian yang solo-solonya lebih panjang gitu. Tapi itu niche lah ya, maksudnya nggak semua orang banyak yang suka tapi maksudnya nggak yang paling booming. Ya paling booming ya pop cap Beatles ini sebenarnya gitu pada saat itu. Oke, gitu. tapi sorry ya, Yes. ini pada saat dimana Beatles mulai jaya itu sekitar tahun 4-an ya, 64 ya. 6364 yes. 6364 itu global dunia itu masih banyak dipengaruhi oleh musik jenis apa sebenarnya kalau waktu itu sampai akhirnya kok bisa. Nah, Beatles itu mungkin adalah salah satu band yang pertama kali memainkan musik mereka sendiri, ciptaan mereka sendiri. Yang sebelumnya adalah ada penulis lagu yang misalnya Elvis dia nulis juga tapi masih ada penulis lagu juga yang ikut membidani hits gitu kan. Beatles tuh mereka malah yang bilang kalau kita nggak boleh mainin lagu kita nggak mau rekaman gitu sebenarnya gitu. Mereka yang bersikeras untuk kita cuma mau mainin lagu kita sendiri gitu, walaupun mereka pernah bikin mainin lagu cover di awal-awal gitu. Tapi lama-lama makin berkurang mereka mainin lagu sendiri karena emang udah cukup kuat gitu. Nah, terus mereka breakthrough itu mungkin kalau dibilang secara internasional pas mereka ke Amerika pertama kali tahun 64. Jadi mereka main di Ed Sullivan Show itu gitu. Jadi masih itu mengglobal tuh di situlah gitu. Mereka mendunia mulai di situ. Sebelumnya ya di Inggris, di Eropa mereka udah terkenal. Tapi Amerika itu kan pasar yang sulit ditembus oleh artis Inggris waktu saat itu. Makanya pas Beatles datang itu adalah British Invasion pertama. Gitu. Jadi mereka yang membawa musik dari Inggris.
Dan salah satu faktor kenapa Beatles itu disukai di Amerika, langsung disukai adalah pada saat Beatles datang itu, berapa bulan sebelumnya itu Presiden Kennedy dibunuh ya, di assassinate di di Amerika, di Dallas. Terus Amerika tuh benar-benar sedih lah, lagi berkabung lah gitu. Terus Beatles tuh kayak obatnya. Kayak mereka memberi kegembiraan gitu ya. Pelipur gitu, lara. Exactly, pelipur lara gitu. Terus mereka main, terus ya biasalah ada anak-anak muda kok cakep-cakep nih gitu. Oh, cewek-cewek langsung histeris gitu Emang kan. di eranya itu, maksudnya apakah ya cewek-cewek ini terutama histeris ya, emang nggak ada selain yang grup seperti The Beatles di Amerika sendiri? Ada, pastinya ada gitu ya, mungkin kayak sebelumnya kan Elvis juga orang histeris ya lihat Elvis kayak Tapi kita lihat bukan ya. grup kan ya? Iya, bukan grup, tapi ya mungkin yang pertama pokoknya trailblazing lah Beatles ini gitu, yang satu grup band 4 orang bisa main alat musik, nyanyi, ganteng-ganteng. Terus ya udah kayak package yang pas gitu untuk pada saat itulah gitu. Nah, mulai setelah itu ada The Rolling Stones, ada The Kings dan yang lainnya yang mengikuti ya kayak British Invasion inilah gitu. Ini soalnya yang ngeband Lur. Kalau setelah Elvis tuh kan banyak yang kulit hitam tuh, yang apa? Penyanyi solo. Pretenders itu kan cowok-cowok Atau tapi nggak main vokal group alat. ya, atau bener, vokal kayak group gitu. ya pada saat itu ya gitu. Nah makanya ini mereka mainin lagu sendiri yang diciptakan sendiri, mainin alat sendiri live gitu, dan kebetulan looknya unik kan, mereka empat tapi kayak sama gitu loh. Poni, rambutnya poni, pakai jas semua gitu, jadi kayak baru nih gitu kan, sesuatu yang baru yang unik gitu kan, pakai jas terus main. Itu mungkin di Amerika belum pernah ada gitu. Mungkin ada, maybe I'm wrong gitu ya, mungkin ada tapi nggak se-hit Beatles lah gitu. Jadi Beatles tuh yang kayak benar-benar ya, tapi kan bias ya, kita kan fans banget gitu, jadi mereka lah yang membawa warna baru lah kalau dibilang untuk musik pada saat itu. Ada pertanyaan mungkin? Coba, Tripnya Budos. sudah cerita. Trip. Yang tripnya ke Rio. Oke. Jadi selama ini aku ngefans Beatles, baru tahun lalu, tahun 2003 akhir aku pertama kali ke Liverpool dan ke London ya untuk lihat dan itu boleh dibilang itu sebuah wisata spiritual. Karena kalau ke Liverpool tuh ya udah suka Beatles, aku juga suka Liverpool kan gitu, tim sepak bolanya Aku juga Liverpool. suka Liverpool. Come on you Reds ya. Nah jadi kesana benar-benar kayak melihat inilah ya Beatles ini di sini loh. Oh Liverpool tuh di sini loh mainnya gitu loh, kayak gitu-gitu aku menikmati banget. Aku ke beberapa tempat Beatles, ke beberapa tempat Liverpool bola juga gitu, aku sempat nonton match mereka juga gitu ya. Tapi ya itu, jadi maksudnya benar-benar gitu, ini dia. Tahun berapa tuh maksudnya? Tahun lalu, Tahun lalu ya? 2003. Tahun lalu 2023. Yang sebenarnya 2023. udah pengen dari dulu. Ya itu ya, alhamdulillah ada rezeki bisa pergi gitu. Oke, sekarang mungkin bisa diceritakan turnya tuh ngapain aja di situ. Turnya, oke. Sebelum itu aku cerita aja dikit ya. Ini kan ada The Beatles Story. The Beatles Story itu adalah museum Liverpool. Museum Beatles yang ada di Liverpool. Ini adalah museum Beatles yang utama kayaknya di Liverpool ya. Ada beberapa museum di sana tapi ini yang paling utama. Beberapa tahun yang lalu, 2015 ya. Ini mereka tuh 25 tahun usianya, anniversary-nya. Terus mereka bikin kayak mencari global ambassadors, dibilangnya global ambassadors gitu. Jadi penggila Beatles seluruh dunia untuk jadi ambasador mereka gitu ya. Oke. Sorry Beatles, sorry. Terus aku kepilih jadi salah satunya Wow. dari Oh iya? cuma lucunya adalah yang dikirim yang diundang sama mereka untuk datang ke sana cuma satu pemenang utamanya aja, yang 24 ini nggak kepilih ya, tapi terpilih ya. Oke fine, kita Terpilihnya itu harus apa? terpilihnya Harus ngisi kuesioner ya, atau jadi apa? ada kuesioner sama kita bikin essay gitu ya, kayak kenapa seorang Budi itu suka Beatles, dari mana, terus apa yang pernah dilakukan untuk Beatles misalnya kayak gitu. Nah, aku kirim aja, nggak ya menang syukur, nggak apa-apa. Alhamdulillah menang gitu kan. Oke. Nah tapi itu kan baru 2015, tapi baru kesampaian 2023 untuk menjejakkan kaki di museum itu gitu. Gede nggak sih mas museumnya? Gede. Nah, Museum Beatles Story kalau boleh dibilang itu adalah museum yang utama untuk sejarah Beatles,
karena mereka bikin itu kan kalau kita misalnya museum di sini banyak diorama ya. Cuma ini bikin dioramanya tuh life size gitu. Jadi kayak ada ukuran bener lah kayak misalnya replika cavern-nya itu ukuran cavern gitu. Replika Abbey Road-nya mungkin nggak sebesar Abbey Road tapi ada lah gitu ya. Jadi mereka bikin kayak kita jalan tuh di museum itu, jadi ini si A lahir, ini si B lahir, ini gitar pertamanya George Harrison, terus ini pas mereka di Hamburg gitu, terus ini mereka pertama kali main di Cavern, terus ke Abbey Road misalnya, terus sampai terakhir pokoknya sejarah mereka Yellow Submarine dan lain-lain sampai di itu rooftop concert yang di Yang terkenal Tapi banget itu. rooftopnya nggak di situ kan ya? rooftopnya itu di London. Di London ya. Aku ke gedung itu, kita nggak boleh ke atasnya sih. Tapi gedung itu sekarang udah jadi kantor salah satu Itu apa? dulunya sebetulnya gedung apa sih, Mas? Kantornya Beatles, Apple Records atau Apple itulah pokoknya. Bukan Abbey itu ya. Bukan Abbey Road. Abbey Road adalah ininya Tempat studio mereka rekaman. Itu siapa aja bisa kan, ada Pink Floyd juga di situ gitu kan, Queen juga sempat di situ. Aku juga ke Abbey Road, nyebrang tentunya, ikutan nyebrang itu gitu ya, di depan itu walaupun di foto juga klakson, nggak? di foto ada Tapi foto. sendirian dong kan, nggak berempat. Ada teman. Oh biasa. gitu. Tapi kalau sorry ini loncat. Abbey Road itu studio atau Studio, nama jadi- nama jalan gitu. Itu nama Nama jalannya jalan kan, Abbey tapi Road. Cuma studionya- studionya pada saat Beatles rekaman di sana namanya EMI Studio. Iya. Jadi belum dinamain Abbey Road. Cuma setelah Beatles bikin album itu, studio terkenal, namanya diubah jadi Abbey Road Studios gitu. Iya. Itu kalau teman-teman mau ke sana, itu naik tube-nya, naik MRT-nya, apa ya, subway-nya itu berhentinya di stasiun namanya Saint John's Wood, bukan di Abbey Road, karena Abbey Road ada juga kalau nggak salah, dan itu agak jauh. Saint John's Wood itu cuma berapa blok dari studio itu. Oke, gua belum bisa memahami ya, ini gua bukan map ya, tapi Abbey Road itu di London. London. Oke. Abbey Road di London. Tadi kita balik lagi Iya, ke iya, masalah tour kita ya. lompat tadi Tour, ya. tour Sorry. yang tadi itu di Liverpool. Di Liverpool. Oke, Museum ini di Liverpool, terus aku Museumnya di Liverpool. Iya, makanya. museumnya di Liverpool. Nah, Terus yang mau saya tanyakan, paket turnya itu di museum itu, terus apakah ada tempat-tempat tertentu? Oke, yang- kalau museumnya kan kayak replika-replika Oke. tempat mereka, sejarah mereka lah gitu ya. Nah, kita juga bisa mengikuti tour yang ikut bus itu gitu ya. Aku ikutnya yang Magical Mystery Tour itu. Jadi ada busnya kayak Magical Mystery Tour gitu, dibikin lah cat warna-warni Magical Mystery Tour. Itu tempatnya juga tidak jauh dari situ gitu ya. Terus mereka ke beberapa tempat Beatles. Tempat lahirnya Ringo, tempat lahirnya George misalnya. Jadi Itu masih ada berarti semua. Masih ada karena itu memang itu ya objek perumahan wisata. biasa. Oh, perumahan biasa. Oh iya, tapi rumah biasa. Jadi orang sebelahnya tuh suka kesel gitu kalau banyak turis. Oh gitu, jadi Dibilangnya gitu tapi ya. berarti nggak boleh ada orang yang menempati rumah itu kan? Jadi jadi si tour guide-nya bilang tolong hormati tetangga-tetangganya, jangan ribut, jangan apa gitu. Kalau mau foto-foto, kalau udah selesai, makanya berhentinya cuma sebentar, foto-foto, jalan lagi ke Strawberry Field, ke Penny Lane, ke Strawberry Field apa itu sebenarnya? Strawberry Field dulunya adalah asrama panti asuhan dulunya, orphanage di yang kebetulan dekat dengan rumahnya John waktu saat itu. Makanya John suka main di situ gitu, karena tamannya besar, dia suka lompat pagernya terus naik pohon apa gitulah diceritakan. Jadi makanya terus sebagai lagu apa ya yang autobiografinya gitu dia cerita wah Strawberry Field tuh gitu. Termasuk Penny Lane. Penny Lane, nah itu makanya Strawberry Field kan John banget kan dengan caranya John bertutur dan membuat lagunya. Nah kalau Penny Lane, Paul banget, kelihatan kan itunya beda stylenya kan untuk dua lagu itu. Terus Penny Lane itu adalah nama jalan Penny Lane gitu. Terus ada kan di lagunya kan sangat deskriptif ya. Iya kayak dia Penny Lane there is a barber in gitu kan. Barbernya masih ada. Emang tuh. ada juga ya. Oh iya, barbernya udah ganti nama pemilik tapi barbernya masih ada. Terus shelter in the middle of the roundabout masih ada juga gitu. Tapi kita cuma melewati aja gitu. Terus kemana lagi waktu itu? Penny Lane tapi bukan tempat di mana Paul McCartney tinggal atau apa, bukan? Eh, Tapi enggak. adalah satu. Iya itu cuma jalan aja. jalannya. Terus yang kalau nggak salah
Paul pernah cerita itu yang suka dilewatin kalau dia naik bus tuh dilewatin itu gitu. Si oke. John juga sebenarnya John tuh lebih dekat ke Penny Lane daripada Paul sebenarnya, cuma yang bikin lagu Penny Lane-nya Paul gitu. Terus apa lagi waktu itu? Terus turnya gimana nih setelah dari- Turnya yang paling emosional malah pertama kali lihat tempat lahirnya George Harrison kan gitu, rumahnya George Harrison di mana dia lahir di situ. Rumahnya biasa banget, nggak kelihatan kayak rumah mentereng legenda musik dunia, enggak gitu. Rumah biasa, flat kayak bukan flat ya, apa rumah 2 tingkat gitu, nggak ada gambar apa gitu, pokoknya cuma gila ini pahlawan gue tinggal lahirnya di sini gitu, jadi kayaknya rasanya gimana gitu ya lihatnya gitu, rumahnya biasa banget gitu. Nangis ya mas? Enggak, ya masih cukup terharu lah lihatnya gitu. Pas now you know gitu how I love George Harrison kan, dari 4 Beatles itu gitu. Paling suka memang sama George karena aku main gitar juga gitu ya, jadi kayak dia adalah guru pertama aku kan gitu. Lihat tempat lahirnya dia gitu. Untuk George Harrison setelah dari rumah itu dia keluarganya pindah ke rumah yang lebih baik agak jauh lah dari situ gitu. Aku nggak sempat ke situ juga. Tempat rumahnya dia yang sekarang itu jadi Airbnb. Oh iya. Orang bisa nginep di situ. Beatles gitu, kalau fans Beatles bisa nginep Tapi di ada situ. memorabilianya George. Ada beberapa Ada gitu, ya? ada karena dibiarkan seperti zaman dulu gitu. Kayak nggak dibikin modern gitu, tapi ya semua orang kesana karena untuk historisnya kan gitu. George Harrison pernah tinggal sini gitu. George Mereka nggak Harrison berjauhan. tuh salah satu, dia paling muda di The Yes, Beatles waktu itu, betul. umur masih 15 tahun kalau nggak salah. Pak. Masuk The Beatles tuh masih belum cukup umur sebetulnya untuk ke Hamburg. George itu temennya Paul sebenarnya Iya. kan, terus dibawa karena tadi aku cerita George itu yang paling jago main gitarnya, Iya. terus dia suruh main di depan John kan, kayak Paul udah kenal John gitu. Paul bilang, ini teman saya nih George, dia jagoan juga main gitar, main George gitu, terus dimainin lah gitu kayak lagu raunchy gitu kan, terus diterima gitu. Jadi dia selalu jadi anak mudanya gitu di anak bawang di Beatles-nya itu gitu kan. Kalau ditanya waktu itu pernah diceritain, Paul itu setahun lebih tua dari saya dulu. Sekarang juga masih setahun lebih tua dari saya, dia suka bilang gitu kan, dia humornya Scouse banget gitu kan gitu. Jadi tetap dianggap sebagai anak bawang gitu. Dan George itu akhirnya diterima, masuk di bandnya si John kan, Quarrymen itu kan. Terus sempat main lah gitu dengan teman-temannya, ada Di beberapa. Quarrymen tuh siapa aja dulu waktu itu personilnya? Aku lupa. Tapi ada yang namanya Colin Hanton lah apa gitu. Itu band sekolahnya John sebenarnya gitu. Jadi band SMA kali SMP gitulah gitu. Nah, John pertama kali ketemu dengan Paul juga di salah satu acara di Liverpool, di acara gereja gitu, tapi maksudnya kayak di luarnya, dan mereka pertama kali ketemu itu dilewatin juga sama Magical Mystery Bus tadi itu gitu. apa di gerejanya itu. Dilewatin aja, kita nggak bisa berhenti gitu. Dilewatin, terus ini adalah gerejanya tempat Paul pertama kali bertemu dengan John, kayak lahirnya Beatles tuh di situ, dibilangnya gitu awalnya di situ. Terus ya akhirnya terus lewat lagi, terus Magical Mystery Bus itu melewati juga ada satu katedral di Liverpool. Katedral tuh ada 2, tapi ini yang gedenya, yang paling besarnya gitu ya. Terus diceritain sama tour guide-nya gitu. Paul McCartney waktu kecil pernah audisi untuk jadi paduan suara di gereja itu. Choir. Nggak diterima. Nggak diterima karena ya mungkin jelek ya, masih kecil lah ya gitu. Terus beberapa puluh tahun kemudian Paul kembali ke Liverpool dan akhirnya bikin konser di katedral itu. Sama juga. Kayak balas dendam gitu loh. Gue bisa tahu bikin lagu. Dulu nolak gitu, sekarang enggak gitu. Sekarang gue musisi beneran gitu, kayak gitu. Jadi kayak balas dendamnya Paul gitu. Bahkan diulu-ulukan ya. Iya, bahkan seluruh dunia gitu. Tapi ya lucu itu, maksudnya adalah backstory-nya di si Paul gitu, untuk kayak dulu aja lo nolak gua nyanyi, sekarang gua penyanyi dunia terkenal gitu. Kayak gitu. Nah, cuman yang tadi Magical Mystery Tour itu turnya tuh dihabiskan dalam 1 hari. Cuma sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam. Jadi Berarti kayak jaraknya nggak jauh-jauh ya mereka ya? Liverpool tuh kotanya kecil, Kecil, ya? atau maksudnya senternya lah kecil Dia gitu kena ya. pelabuhan ya.
kota pelabuhan, kayak apa ya, mungkin Surabaya atau Medan gitu. Surabaya gede kali ya gitu. Tapi ya mungkin Segede Bogor. size-nya mungkin sebogor gitu ya. Bogor, Cuma hampir semua yang utama adalah di city centernya kan. Cavern di city centernya gitu kan. Cavern Club itu. Terus sekolahnya Paul juga di city center. Sekolah Paul dan aku juga sempat ke sekolahnya Paul dan George Institute, Liverpool Institute Itu dulu, masih kan. dalam tour itu juga ya? Enggak, itu Enggak, beda kebetulan lagi. dekat sama Airbnb aku. Aku jalan aja, terus aku ke oke. situ, terus lihat sekolah, oh ini dia nih sekolahnya. Nah, sekolahnya itu sekarang si Paul itu kayak memberikan donasi atau dia menjadi salah satu patron untuk sekolah itu, dan sekolah itu menjadi sekolah seni rupa, bukan seni rupa ya, sekolah kesenian, kayak Institut Kesenian Liverpool lah gitu kasarnya. Gitu. Jadi terus jadi namanya LIPA, Liverpool Institute of Performing Arts. Nah, terus katanya tiap tahun Paul McCartney itu suka ke situ, dan kayak kalau ada ujian terakhirnya tuh dia suka nongol. Ujiannya untuk murid-muridnya kan biasa gitu kan, adalah kayak resital gitu kan, resital buat musisi atau buat penari balet atau apa gitu. Dia suka nongol dan dia ya kayak memberikan semangat lah kayak gitu. Tapi Jadi kayak memberikan balik kepada komunitasnya si gitu lah. Gitu. Ini aku mau nanya. Yes. Ketika ke Liverpool, berasa ini nggak sih? Wow gitu. Ini Beatles Town gitu. Banget, maksudnya kan aku belum pernah ke sana sama sekali. Iya. Sampai sekarang Pas masih datang berasa nggak sih? kayak semua sensory overload gitu semua. Ini dia nih Oh, ya? tempatnya nih. Padahal mah Biasa kalau aja. tempatnya biasa aja, kota yang biasa gitu kan. Cuma karena Beatles dan Liverpool jadi akunya gitu, ini lihat stadion Liverpool Anfield itu aja mau nangis gitu ya lihatnya. Ini biasa cuma lihat di TV gitu kan. Terus Beatlesnya banyak sites yang bersejarah untuk Beatles. Aku coba datengin satu-satu, walaupun nggak sampai semua, tapi ya itu jadi kayak alasan untuk aku kembali ke sana gitu. Itu biar bisa ya lihat yang lebih banyak lagi. itu Liverpool ya. Ke Itu London Liverpool. juga kan? London juga, kalau ke London yang berhubungan dengan Beatlesnya sebenarnya juga banyak, tapi aku khusus ke Abbey Road dan Savile Row itu. 3 Savile Row yang tempat rooftop konsernya itu. Cuma itu aja yang Beatles. Yang lainnya ada sih kayak tempat syutingnya Hard Day's Night tadi kita ngobrolin sebelum mulai. Yang mereka lari di depannya itu ada semuanya. Kalau mau di satu-satu diitin sih habis waktunya. Iya benar sayang ya. Sayang juga karena aku pertama kali ke London kan, mau lihat yang lain gitu pastinya gitu. Terus masuk ke studionya nggak mas? Nggak boleh, Nggak boleh. harus ada undangan dari mereka gitu. Kita cuma bisa di depannya aja. Oh, udah foto di depannya aja udah luar biasa itu rasanya. Itu kan Abbey Road. Yes, Abbey Road ini. Nah, aku jalan lah di sini sempet gitu kan. Seberangnya apa? Ini studionya tuh ini. Studionya ini. Yang ini. Terus kita lari Itu jalan di itu sini. jalan kayak Jalan jalan biasa. utama atau? Jalan biasa aja, jalan di perumahan lah apa daerah itu. Oke. Nah, satu lagi cerita di Abbey Road itu, kebetulan pada saat ini single Beatles terakhir ya, katanya terakhir, tapi nggak tahu nih nanti ada lagi apa enggak. Yang dirilis tahun lalu. Pas aku lagi di situ. Jadi Now and Then ini lagunya ditulis oleh John, tapi belum sempat jadi gitu kan. Itu dibuatnya sama dengan Free as a Bird dan Real Love waktu tahun 90-an di antologi. Cuma ini yang paling susah dikerjain karena musiknya tuh suara John dengan pianonya tuh nyampur gitu. Jadi ya namanya zaman dulu kan cuma pakai Pakai yang home recorder gitulah gitu ya. Susah dipisahkan. Nah, sekarang teknologinya udah lebih maju. Udah bisa dibikin bagus lah gitu ya. Jadi gue tadi sempat mikir Free as a Bird itu adalah single terakhir yang di antologi kan itu ya? Single pertama dari Iya, anthology. single antologi itu ya itu. Single keduanya Real Love. Real Love. Tadinya ini mau jadi single ketiga, tapi nggak bisa, nggak dapat gitu, maksudnya ini susah banget Tadinya mau misalnya. dikemas juga dalam album di antologi. Tadinya mau ini. kan antologi kalau albumnya ada 3 gitu kan. Iya. Terus antologi 1, 2, 3, antologi 1 ada Free as a Bird, antologi 2 ada Real Love. Tadinya 3 tuh mau ini. Cuma secara teknologi tidak bisa waktu itu. Jadi belum bisa memisahkan vokalnya John dengan pianonya gitu. Jadi kayak nyampur gitu. Akhirnya sekarang bisa. Jadi baru
bisa dirilis sekarang Dengan proses digital. dengan pasti proses ya. digital dan lain-lain gitu. Nah, ini dirilis tuh 2 November 2023. Kebetulan aku masih di sana sebelum pulang tuh. Besoknya baru pulang ke Indonesia lagi. Aku sengaja ke Abbey Road. Karena di sana ada beberapa fans, nggak terlalu banyak tapi ada, itu hari kerja kan kalau nggak salah gitu ya. Ada beberapa fans yang ke sana dan sengaja mau pas lagu itu dirilis, diluncurkan di semua platform. Jadi ada di iTunes, ada di Spotify, ada di YouTube dan lain-lain. Pas tanggal 22 November jam 2 siang kalau nggak salah ya, maaf kalau salah gitu. Terus aku ke sana. Ada beberapa fans juga dari seluruh dunia itu, ada orang Jepang, ada orang Prancis, ada kita dari mana? Dari Prancis, dari mana? Gitu. Terus diam semua. Ini udah mau jam 2 gitu. Jadi jam 2 jadi ada orang yang bawa kayak speaker inilah kecil speakernya gitu, cuma ya namanya mobile ya gitu. Pakai speaker kecil itu terus semua dengerin. Semua hening semua gitu kan. Dengerin lagu itu. Nangislah pertama kali denger itu. Aduh, gila ya begini ya. Suara John-nya kan jelas banget. Kayak kalau Free as a Bird sama Real Love tuh kan kayak masih di lagi ngawang-ngawang gitu iya, ya. orang Betul, bilangnya betul, kan ya. kayak John John as the Bird itu kan tahun 96, 97 iya, gitu kan. 94 atau 94, maaf lupa gitu. aku Pokoknya masih like bisa. mid 90s kan gitu. Iya. Suaranya masih, teknologinya masih belum bisa membersihkan suaranya, tapi orang bilang malah kayak itu suara John dari alam sana gitu kan, bilangnya Soalnya gitu. lagunya juga kan. Lagunya kan Lagunya kayak ngawang-ngawang kan. As a bird gitu kan. Nah, di sini lagunya vokal John jelas banget kan gitu. Makanya pas aku denger pertama kali di speaker orang yang bawa sih, deng gitu lagu. Gila suaranya kayak John di sini gitu. Kayak baru rekaman di Abbey Road gitu. Wow gitu, pada nangis gitu orang-orang di situ, pada berkaca-kaca aja gitu. Aku juga pasti itu gila ini benar-benar. Di single itu berarti single ya ini ya? Ini single. Now and Then single. Itu yang nyanyi hanya John aja apa ada Paulnya juga? John kan yang tinggal ada di maksudnya yang masih hidup Paul sama Ringo kan gitu. Paul sama Ringo menambahkan instrumentasi di situ, sama Paul juga ikutan nyanyi backupnya gitu. Terus George-nya ini kan tadi aku bilang pada tahun 90-an sempat mau dirilis tapi nggak sempat. Iya. Jadi masih ada rekamannya George Oke. main akustik. Cuma kan nggak dinaikin. Berarti Akhirnya bersamaan dengan Free as the Bird ya. sebenarnya mau dikeluarin Sebenarnya. single ketiga dari antologi, tapi nggak jadi karena ya itu keterbatasan teknologi pada saat itu. Akhirnya baru sekarang gitu. Itu waktu lama juga ya dari tahun Iya, 90-an, kan akhirnya 90-an ya. 2000. Nah, tapi itu uniknya Beatles itu jadinya nggak lekang oleh zaman ya gitu. Mau sampai kapan aja kayaknya ada aja sesuatu yang baru, dan ada yang bisa, memang itu marketing juga gitu ya. Tapi ya ada aja sesuatu yang baru yang bisa dipasarkan atau bisa baru loh, ini kan lagu lama. Tapi gini. Gitu. Yes. Sebagai gue sebagai fans Beatles ya, Mas Budi, Yes. mau nanya, lo dengerin single ini, oke? Single ini kan baru rilis sekarang, November which tahun lalu. actually dibikinnya kan tahun dulu banget, Ya. ya kan? Dengan gaya lagu zaman dulu dong, Ya, itu sebelum John meninggal ya, jadi mungkin ya. either like tahun 80 atau sebelum itu gitu. Gimana sih rasanya? Aneh nggak sih denger sound atau pola musik zaman dulu yang rilis tahun-tahun sekarang? Oh iya, pasti Aneh kedengaran. nggak? Iya, maksudnya lebih kedengaran adalah lagu ini. Ini lagu ini bukan dibikin sekarang nih, karena kita tahu ya kalau lagu sekarang kan tipenya seperti apa gitu kan, caranya dengan digital kan, semua orang sekarang mau dibikin di rumah juga udah bisa gitu kan. Cuma ya itu, jadi nilai nostalginya sama ya itu aku bilang tadi, gila suara Johnnya tuh kayak John ada di samping kita gitu. Iya, enggak maksudnya ya itu. Aneh nggak bisa hit? Aneh nggak sih mendengar sound zaman dulu kita dengerin sekarang? Aku masih dengerin sound zaman dulu. Iya, kan, enggak, ini kan Oh, yang single ini, terbaru. yang gitu. ini. Kan setelah lama ini. Kan Ya, kita kan pasti kalau kita zaman dulu kita dengerin itu saat itu misalnya taruhlah Kus-Plus kita dengerinnya. Ya kita di situ gitu. Kita di situ kita dengerin kan nggak aneh gitu. Tahun 2023 loh. Terus dengerin yang kayak gini. ya bisa dibilang aneh kan, maksudnya Aneh ini terus dia kan jadi hits kan. Ini jadi hit di iTunes nomor 1 lah apa segala gitu kan.
artinya masih diterima sama orang kan gitu. Jadi ini sesuatu yang lama tapi baru gitu loh, atau baru tapi lama gitu. Itu yang Dan aku bilang juga Beatles itu sampai sekarang mau di apa aja yang diterbitkan oleh Beatles itu diterima oleh orang gitu, yang membuktikan kelanggengannya mereka lah, kehebatannya mereka sebenarnya. Ya sih, gue bisa ngebayangin ini keluar berapa generasi sih yang tahu? Nah, ya kan? Betul. Banyak kan? Betul. Kenapa? Waktu Free as a Bird keluar, sorry gue waktu itu di sana tuh gue lihatnya kan di MTV beserta video klip dan sebagainya. Itu aja udah berasa ada gap gitu antara generasi tahun 90-an sama lagunya Beatles yang Free as the Bird yang dibikin tahun berapa tuh gitu loh. Itu tuh ada kayak gap gitu loh. Kedengeran gitu loh, ada mungkin juga something magical gitu di iya, situ. itu memang magical, tapi mungkin kalau aku menurut aku pribadi ya, gapnya itu karena kita tahu John tuh udah nggak ada. Itu, kita tahu itu. kan, terus suaranya kayak gitu kan, yang aku bilang kayak dia dari alam mana gitu suara itu. Yang kayak gitu-gitu kan berasa gitu. Iya, nah mungkin juga di situ charm daya tariknya di situ itu juga gitu ya. Maksudnya bagi mereka. Tapi aku belum pernah denger ini, Lur. Really? Aku juga Belum pernah. Okay. Ini sekarang lagi hits. Ada kok di mana-mana. Lagi hits ya. Now and Then ini. Gue juga udah tadinya hits ya, maksudnya sekarang udah cukup ya. lama ya. Gitu. Berarti ini dia juga masuk top 10 atau top 10 gitu ya. Nomor 1 di banyak negara gitu. Artinya masih diterima musik Beatles itu. Ini bicara mengenai apa tuh Mas di situ? Nah, liriknya tuh what's all about? Now and Then I Miss You. Gitu. Jadi kayak bilang tentang Beatles juga gitu kan. Now and then I miss the Beatles gitu. Kalau boleh itu ya maksudnya digali. Jadi itu mungkin bisa dipersepsikan oleh orang yang berbeda kan. Justru itu gitu, tapi pas banget gitu kan. Now and then I miss you gitu kan. Dulu dan sekarang aku masih kangen sama Beatles gitu. Dulu atau sekarang pun bisa kangen sama Beatles. Itu benar-benar mengenai The Beatles? Enggak, mungkin itu tidak ya gitu, tapi persepsi orang beda-beda. Persepsi, artinya ini juga bisa jadi lagu buat beban cinta lagi. Bisa juga. Gitu, ya bisa kan? Bisa. Nah, tapi kalau kita sebagai penggemar The Beatles pasti untuk The Beatles-nya gitu. Jadi kesananya kan gitu kan maksudnya. Sebagai kita penggemar Beatles-nya merasakan bahwa ini sedikit banyak ngomongin Beatles sendiri gitu. Secara tidak sadar mungkin John. Ya mungkin buat anak-anak kita itu udah nggak tahu Beatles gimana. Tapi kan bisa membuktikan bahwa ini bisa ngehit kan, pasti anak muda juga dengerin. Iya. Speaking of anak muda, maaf aku nambah lagi. Aku dulu pernah membuat siaran radio Beatles di Jakarta gitu ya. Siaran di tahun radio. berapa? 10 tahun yang lalu lah mungkin gitu ya. Di stasiun radio kecil lah, pokoknya bikin Beatles, khusus Beatles gitu. Dan itu aku terinspirasi sama waktu aku di LA dulu, pernah mendengar nama siaran radio namanya Breakfast with the Beatles. Itu tiap hari Minggu pagi gitu, kayak dari jam 8 sampai jam 12 gitu ya. Isinya adalah lagu-lagu Beatles, lagu-lagu solo Beatles. Terus si orangnya ini, si hostnya nyeritain tentang Beatlesnya, pokoknya banyak lah ceritanya. Di sana mungkin lebih banyak archivingnya lebih bagus gitu. Jadi mereka ada ceritanya. Paul McCartney suka nelpon, Ringo pernah ditelepon wawancara langsung di radio itu gitu ya. Nah jadi aku terinspirasi lah dari situ, aku bikin siaran Beatles ya, biasalah nyiarin masang lagu-lagu Beatles saja. Nama stasiunnya apa? Waktu itu namanya DFM. DFM. Nah sekarang udah ganti konsep kayaknya itu ya mereka. Di Jakarta ya? Di Jakarta. Pas pertama kali aku bikin itu, teman-teman sendiri aja bilang, gila jadul banget bikin siaran Beatles. Tembang kenangan nih gitu kan. Pendengarnya tahu nggak? Anak muda kebanyakan. Anak muda. Bahkan masih kan kita bisa lihat dari kayak itunya ya, ada Twitternya, ada kayak request kan, orang juga request dari si A untuk si B sama mau dengerin lagu Beatles ini gitu. Anak kan. muda itu berapa tahun di bawah kita? 10 tahun? Anak SMA sampai anak SMA waktu saat itu gitu. Bahkan lebih muda juga ada gitu, karena ya mungkin dari orang tuanya atau apa gitu. Yang lucunya tuh ada satu di request Twitter waktu itu, ada di request Twitter ada satu misalnya nih Beatles, aku SMA 6 ya, jadi aku bilangnya Beatles SMA 6 gitu pada saat itu gitu. Ininya anggotanya tuh 11 orang gitu, kayak gitu doang gitu ya. Tapi mereka dengerin terus, tiap minggu dengerin gitu kan, terus request gitu. Terus akhirnya ketemu sama orangnya, masih anak kecil, si bocah gitu.
iya mas aku suka banget suara siarannya, terus aku suka banget Beatles bla 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 gitu. Ini kamu yang bikin komunitas itu? Iya aku itu. Ini temannya 11 juga kali, ada orang tua saya kali dari yang ikut yang follow saya di Twitter itu gitu. Dia pokoknya lucu ya. Terus yang unik juga pernah ada kakak beradik masih kecil, satunya SMP satunya SD kalau nggak salah waktu saat itu. Yang SMP itu yang cewek, adiknya cowok, nyanyi Beatles. Jadi aku pada siaran itu aku ngundang tamu siapa aja gitu yang suka Beatles. Basically adalah bercerita kenapa suka Beatles. Terus mau nyanyi nggak? Mau nyanyi boleh, silahkan gitu. Jadi nyanyi. Itu si anak dua itu nyanyi Beatles. Si kakaknya bisa main gitar, adiknya bisa juga kalau nggak salah, tapi nggak terlalu bagus, tapi bisa waktu saat itu. Pakai harmoni vokal mereka berdua. Oh iya. Makanya Benar-benar anak kecil loh John itu and gitu. Paul, ya? Iya, masih dapat gitu. Anak kecil kan pasti harmoninya biasa aja. Enggak, dapat loh dia harmoninya berdua itu. Dapat gitu. Aku senang banget tuh ketemu. Aku masih keep in touch dengan mereka gitu. Dari siaran radio itu, aku juga bikin semacam open mic. Acara open mic Beatles gitu. Aku bikin itu. Sampai sekarang masih ada tuh, kalau teman-teman mau datang silakan. Tuh. Apanya Beatles? Apa tuh? Kantor. Oh, yang itu tempatnya. Ini gimana ngomong ya kalau? Gak apa-apa, itu namanya Mas Gaung biasa. Iya, enggak. Oke. I see. Mas Oke. Gaung. Mas Gaung. Mas Gaung. Mas Gaung. Mas Gaung namanya. Kantornya Beatles itu sekarang yang tempat mereka konser yang di atas atap itu, 3 Savile Row alamatnya. Sekarang jadi kantornya butik Abercrombie and Fitch, tau nggak? Brand itu, brand Amerika yang brand baju. Udah tahu lah pasti gitu. dong. Iya, tahu aku tahu. Kantornya Abercrombie and Fitch. Jadi ada plaknya Abercrombie and Fitch itu. Terus di atasnya kalau di Inggris itu tempat-tempat bersejarah, terus ada blue plaque namanya gitu, yang warna biru, terus ditulisnya itu kayak misalnya gitu ya, John Lennon dilahirkan di sini. Oh, oke. Atau Beatles pernah bermain berapa kali itu di cavern misalnya gitu ya. Itu ada. Jadi Beatles main di atapnya di tahun 1969 gitu di gedung ini. Tapi gedung itu sekarang jadi tempat biasa, tempat kantor lain gitu kan gitu. Sama kayak tadi kita bilang rumah-rumah Beatles itu, rumahnya Beatles aja yang dipelihara. Sebelah-sebelahnya rumah orang biasa. Kayak rumah John, rumah Paul gitu ya, rumah John sama rumah Paul dipelihara sebagai rumah heritage gitu ya. Tapi nggak dijaga security untuk yang Dijaga, terus kita bisa sebenarnya masuk ke rumah John atau Paul itu, tapi kita harus daftar dan kalau mau berkunjung ke dalamnya, dan nggak bisa foto-foto. Nggak boleh, kitanya nggak boleh foto. Mereka ada foto, tapi masih kita nggak boleh foto. Kayak untuk menjaga, benar-benar cuma orang datang lihat aja gitu sebenarnya gitu. Jadi gedung-gedung atau tempat-tempat bersejarah Beatles itu adalah tempat biasa, karena again mereka adalah working class gitu, yang orang-orang biasa yang tinggal di perumahan sederhana. Kebetulan rumah John di rumah bibinya yang lumayan kaya lah gitu kasarnya gitu ya. Namanya Mimi. Terus kalau Paul mungkin orang tuanya memang sedikit lebih di atas John gitu ya. Rumahnya lebih bagus gitu. George rumahnya sederhana banget. Ringo lebih sederhana lagi. Yang maaf nih, paling miskin tuh Ringo dulu gitu kan. Rumahnya Ringo kita lewatin juga gitu kan. Terus pas udah di situ, wah begini aja nih rumah gitu. Rumah George juga begini aja gitu. Cuma karena aku suka George jadi terharu gitu lihatnya. Yang lainnya juga rumah-rumah itu terpelihara, tapi ya sebelahnya rumah orang biasa. Ada orang yang ngajak anjingnya jalan lah gitu kan, ada bawa bayi gitu ya, biasa gitu. Cuma kebetulan kita sebagai turis atau sebagai penggemar Beatles harus ke situ gitu ngelihat. So basically mereka adalah orang biasa gitu, common people, working class gitu, yang kebetulan menjadi terkenal dan jadi legenda sekarang gitu. Nanya. Yes. Mas dulu sebelumnya memang pernah tinggal di Amerika kan? Iya. Ya. Sekolah. Sempat ke tempatnya John Lennon di Time Out nggak? Itu di New York, aku di LA. Oh jadi nggak pernah? Nggak pernah. Kalau di Amerika pernah Aku nggak nggak. tempat-tempat yang pernah Enggak. di ini?
kebetulan aku mungkin sebagai siswa yang kere waktu saat itu, jadi nggak punya banyak uang untuk jalan-jalan gitu. Memang ada satu yang tempat monumental waktu di Amerika. Kayak misalnya tempat Tempat tembak. Terus apartemennya John itu di Dakota kan, itu di New York. sama Clay ya. Terus ada apa namanya yang Imagine Park, Imagine itu di Central Parknya ada gitu kan. Terus kalau di LA itu ada mereka pernah main di Hollywood Bowl kan. Iya, iya. Aku pernah ke Hollywood Bowl itu. Oh ya. Ya tapi itu Hollywood Bowl adalah kayak apa ya teater aja gitu yang gede gitu ya. Sekarang masih digunakan untuk konser-konser gitu. Waktu di Amerika itu dia konsernya yang pertama di Hollywood Bowl itu. No, bukan di New York atau di Washington di, ya. di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Yang di tengah sampai, terus sampai suara mereka nyanyi suara nggak kedengaran, terus orang-orang. Terus mereka benar-benar di tengah arena itu, terus menghadap ke 4 sisi kan. Terus tiap berapa lagu diputar gitu karena yang paling harus diputar kan Ringo ya. Ringo. Diputar ngadep situ dulu, ngadep sini lagi, diputar lagi berapa lagu ngadep belakang lagi. Karena bukan kayak teater yang kita depan-depanan gitu kan. Iya, gue nggak bisa ngebayang padahal Itu lucu kan. masih sound systemnya masih seperti Sound itu. system. Itu sampai yang di Shea Stadium itu yang gede kan. Konser Beatles yang terbesar waktu itu di Cewek semua. yang pokoknya gila-gilaan yang suaranya bener-bener suara histeris itu gitu doang kan gitu yang nggak kedengeran. Ampli mereka pada saat itu apa namanya teknologinya kan nggak kayak sekarang ya yang bisa pakai monitor lah apa, nggak ada monitor zaman dulu gitu. Jadi makanya mereka saya nggak ada live recording musiknya waktu di situ ya. ada itu Beatles at Hollywood Bowl itu ada albumnya. Nggak distorsi sama suara-suara cewek tadi. Distorsi banget. Membersihkannya tuh susah banget karena benar-benar suaranya kan kayak orang bilang kayak suara jet Dari 12 gitu. channel masuk satu. Iya gitu terus suaranya benar-benar apa vokalnya doang gitu terus musiknya gitu. Kan si Ringo aja ngomongnya gini, saya tuh nggak bisa dengar mereka bertiga tuh apa kan speakernya ngadep sana ya gitu. Ringo nggak bisa dengar, cuma Ringo ngikutin goyangan cuma mengikuti goyangannya apa John, George sama Paul aja gitu. Kalau gitu-gitu ya pokoknya saya main aja lah gitu. Saya tahu lagu aja itu abis ini kesini gitu. Saking nggak bisa denger, makanya mereka akhirnya capek sendiri untuk tour. Satu karena mereka harus keliling dunia, itu capek gitu kan. Terus zaman itu kan belum nggak kayak sekarang ada video klip atau apa gitu kan. Mereka harus keliling dunia, harus hampir di tiap kota mau kan sama, pokoknya harus ada Beatles gitu kan. Capek gitu. Terus mereka bilang kita main juga nggak didengar orang. Mereka cuma histeris ngelihat kita doang gitu. Makanya mereka akhirnya memutuskan pada tahun 1966 untuk berhenti tur konser-konser gitu dan konsentrasi bikin album di studio. Tapi kan gitu. bicara itu kan tahun 60-an ya. Iya. Dimana mereka memang grup baru, cowok-cowok semua, cakep-cakep semua kan. Capek. Tapi kan berkembangnya waktu yang kayak ketika mereka udah mulai rambutnya gondrong, kumisan, terus udah mulai memasuki apa Era psychedelic atau apa gitu misalnya. India kayak gitu. Emang fans-fansnya masih begitu histeris kalau melihat mereka. Iya, mungkin udah nggak teenager lagi gitu ya. Jadi fansnya kayak ikut dewasa bersama mereka. Dan sengaja mereka memang nggak konser karena lagu-lagu yang dibikin di studio kan apa ya emang studio kan ada yang pakai string lah, ada yang pakai musik India musisi India nggak bisa di live konser gitu. Jadi susah lah gitu. Makanya udah mereka nggak benar-benar nggak tur. Terus mereka konsentrasi di studio. Akhirnya terakhir makanya si Paul tuh gregetan kali ya, udah lama banget kita nggak main untuk umum, kita main lah di atas atap itu yang tadinya tuh sebenarnya mereka pengennya bikin konser akbar di mana gitu, pokoknya yang kayak kita bikin di amphitheater di Yunani gitu, suka kan aneh-aneh gitu kan zaman dulu, kita di Sahara aja bikinnya kayak model-model gitu. Akhirnya nggak jadi susah akhirnya udah di atas atap aja 20 menit ditangkap polisi pula gitu ya. Bukan ditangkap, diberhentiin polisi pula gitu karena berisik kan. Itu benar-benar di area perkantoran si gedung tadi itu yang kita ngomongin itu kantor The Beatles itu.
Terus mainnya juga jam makan siang gitu, jadi benar-benar ganggu. Dadakan lagi ya. Dadakan, jadi itu Artinya kalau misalkan udah dikomersilkan gitu pasti banyak yang datang. lebih banyak pasti yang datang. Ini kan di film apa Get Back itu kan kelihatan siapa Beatles, album baru, lagu baru. Orang nggak tahu gitu, tapi benar-benar fresh buat orang gitu. Tapi ya karena si Paul itu benar-benar gregetan pengen main lagi gitu di depan umum, walaupun akhirnya begitu aja sih gitu, nggak di depan audience gitu. Tapi jadi ikonik ya. Tapi jadi ikonik dan ditiru banyak band kan. Aku mau nanya nih, pertanyaan terakhir. Ya. Mas, kalau Mas jadi fans Beatles, milihnya pengennya tuh jadi fans Beatles dan ketemu Beatles tuh tahun berapa? Di era tahun berapa? Mau Good di tahun question. 60, mau tahun 70 Good atau question. tahun... Semua era pengen. Nggak mau. Aku Tapi minta satu. kalau pengen tahu ya itu, aku pengennya ini. Pengen era ini Revolver. Karena apa ya? Karena mereka mulai bereksperimen tapi mereka masih kelihatan poni-poni gini walaupun udah agak gondrong, tapi mulai bereksperimen, musiknya mulai terbuka dengan nuansa India lah, nuansa psychedelic lah apa gitu. Cuma kalau aku malah pengen kayak ada di Abbey Road-nya pada saat mereka bikin ini. Pengen tahu gitu mereka bikinnya gimana ya gitu. Karena mereka kan suka ngasih tahu ke George Martin si produser atau si engineer-nya kayak Tomorrow Never Knows itu kan si John Lennon saya pengen suara saya seperti biarawan Tibet di atas gunung. Coba gimana? Suka kayak gitu kan mereka sembarangan aja gitu. Saya pengen lama dong. Ya model gitu kan. Saya mau Tibetan monks on the mountain top gitu. Terus si engineer-nya bingung gimana ya? Coba nih pakai echo gini ya gitu. Jadi mereka tuh suka bereksperimen untuk bikin lagunya lebih kayak gitu. Dengan efek-efek dengan efek-efek segala macam efek-efek itu gitu. Nah, jadi kalau boleh pengen ketemu ya pengen ketemu saat itu. Atau Abbey Road. Sebagai album terakhir gitu. Kalau ketemu sama George Harrison, pertama pasti ngomongnya apa ke George Harrison? Terima kasih guru. Dia tuh aku bilangnya dia adalah guru gitar aku pertama ya, karena dia yang menginspirasi aku main gitar. Bukan guru spiritualnya ya? Ntar salah lagi guru spiritual bilang gitu. Itu juga bagus. Ringo. Zaman Robert Soul. Iya. Zaman ini juga bagus pas mereka bikin album ini. Album. Gitu. Ya albumnya. Nah Beatles suka bilang bahwa ini adalah mana satu lagi sih. Ini adalah trilogi album luar biasa. 3 fase tapi dalam ini 65, 66, 67. 3 tahun mereka bikin kayak gini. Tapi udah kelihatan bedanya. Iya, udah mulai ini kan udah mulai walaupun masih poni-poni tapi udah mulai agak berkembang musiknya. Ini mereka udah eksperimen gila-gilaan, udah mulai ayo kita coba ini udah gitu udah. Mereka ada mateng gitu. Nah, ini kan mereka ini aku bilang tadi ini Beatles lama, ini Beatles baru. Beatles baru ini kan mereka kayak personifikasi baru gitu, kayak ini bukan Beatles, ini Sgt. Pepper's Club Band gitu. Mereka bilangnya gitu, tapi ya masih dalam kemasan Beatles. Ditambah si Paul sama Ringo sekarang harusnya dia. Nah, nanti Soalnya kan ada Nawenda. Ada Nawenda. Ini aja deh ya, karena waktunya ya. Tapi aku mau ngomong ini kan udah banyak memorabilia yang hadir di sini yang udah dibawakan sama Mas Budi. Nah, kayak di atas mungkin bisa dijelaskan di antara memorabilia ini yang paling berkesan dan paling memang sengaja mau ditunjukkan sama Mas Budi. Mau diceritakan kepada kami semua itu yang mana nih yang paling keren? Satu-satu nggak apa-apa. Nah, kalau ini sih ini sih penunjang. Kaos aja beli di umum gitu ya. Cuma ini aku bikin Jai Guru Deva Om itu kan di lagu Across the Universe gitu kan. Terus aku cuma pengen bikin aja gitu. Hanya orang yang tahu Beatles yang tahu lagu istilah itu gitu. Terus tadi yang aku bilang mana? Ada memorabilia yang kecil-kecil nih kayak ini. Special edition aja tadi yang si ini aja tadi. Special edition disc, limited edition disc. Yang artinya yang didapatkan dengan iya, maksudnya ini mungkin berpuluh-puluh keringat mungkin ini bukan yang paling mahal, tapi ya ini cukup unik lah gitu, unik aja gitu, maksudnya beda sama ini gitu kan. Ini banyak, maksudnya nggak yang sampai berjuta-juta ini harganya enggak gitu, tapi bagus aja, terus packagingnya beda sendiri gitu kan, ini model begini
double side gitu. Kalau orang kolektor tuh biasanya yang kayak gini-gini. Iya, betul. Ya, Betul. apa Iya, yang ada- carinya Iya, dicari Dicari bukan yang gitu kan. black fin-nya biasa. Ya. Tapi memang harganya beda ya sama yang biasa itu ya. waktu aku beli juga tidak terlalu mahal juga sebenarnya, makanya mungkin nggak terlalu langka gitu ya, tapi maksudnya cukup aku suka aja gitu maksudnya. Yang dalamnya gini nih, dalamnya gitu. Oh terus ini album Red and Blue ini juga dalamnya Iya. ada foto mereka gitu. Cari mana John, Paul, George, Ringo. Ini kan George, ini John, ini Ringo. Ya. Aku mau nanya ini aja. Yes. Sekarang lu pakai atribut Liverpool FC Liverpool bola. Jadi gue bingung. Sekarang kalau misalkan ke Liverpool itu orang lebih ininya mindsetnya ke Beatles Beatles atau atau- bolanya gitu loh. Well, tergantung fans mana Gitu. kan. Kalau aku Kalau lu- dua-duanya. Oh dua-duanya. Kalau aku dua-duanya gitu, kebetulan ya kayak buy one get one free lah gitu. Tapi mana yang duluan suka waktu itu? Beatles dulu karena mungkin dari waktu dari kecil dari almarhum bokap gitu kan. Terus lama-lama juga Akhirnya almarhum bokap juga yang ngasih tahu bahwa Beatles itu dari Liverpool katanya kan, namanya buat anak kecil lucu Liverpool gitu kan. Terus Liverpool itu juga punya tim bola loh namanya Liverpool FC. Oh oke, terus Makin suka. makanya lihat bajunya merah kan, anak kecil wah merah lucu juga nih, bagus nih gitu. Akhirnya suka juga gitu sampai sekarang. ada ikut komunitasnya juga di. Ikut komunitasnya, Oh, ada Big Reds namanya kalau fans supporters club. Tapi apakah resmi. semua penggemar Beatles pasti Liverpool sukanya? Belum tentu, belum Ada yang ke tentu. Manchester juga ya? Sepupu saya Oke. penggila Beatles lebih gila dari saya, koleksinya lebih banyak lagi, bukan penggemar, Oh gitu. ke tim satunya lagi yang aneh. Satunya lagi ya. Nggak Tim apa-apa sebut satunya aja. tuh berarti Manchester. Nggak usah disebut. Oh nggak usah disebut. Oke nggak apa-apa. Musuh apa lagi Mas Gaung? Ada pertanyaan Nggak usah nggak? Mas Gaung ada pertanyaan Yo, nggak? Mas Gaung ada pertanyaan nggak? Ada. Apa tuh ya? Yang terakhir nih. Kenapa yang disuka cuma Joe Series aja? Karena aku main gitar, itu aja pertamanya gitu. Itu aja sih gitu. Nggak tahu kenapa waktu kecil pertama kali itu nonton videonya nih, zaman dulu kan video gitu, film Help gitu kan. Film Help ya cukup ya sebagai anak kecil nonton, tapi nggak tahu kenapa magnetnya tuh ke George gitu. Nggak tahu, aku nggak pengen jadi Paul atau nggak pengen jadi John, nggak pengen jadi Ringo, nggak tahu kenapa, maksudnya mungkin itu aja ya, apa kayak same vibes sekali gitu, I don't know. Tapi maksudnya sukanya George, terus George main gitar, aku jadi pengen main gitar gitu aja. Jadi ya udah klopnya sama gitu ya, apa George Harrison. Itu kayak dapet lah gitu auranya gitu. Oke. Tapi ada satu pertanyaan tadi yang masalah itu. Yes. Mas Budi kan diangkat sebagai ambassador. Itu kita belum jelas banget ya. Ambassador duta itu nanti fungsi dan perannya untuk di bagaimana nih? Nah, ambassador-nya itu dipilih pada saat mereka anniversary ke-25. Ini pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya cuma kayak bahwa si museum ini adalah museum Beatles yang mewakili Beatles yang terkenal dan mereka punya fans di seluruh negara gitu. Memang aku bilang tadi yang diundang untuk ke Liverpool aja cuma satu, pemenang utamanya lah kasarnya gitu. Yang lain tidak, ya akhirnya mereka pergi sendiri-sendiri. Tapi 25 kan kalau nggak salah. Sekarang itu udah ke 34 kalau nggak salah 34. usianya si museum ini gitu. Oh gitu. Yes. Ya. 34. Tapi luar biasa juga ya sebagai ambassador gitu ya. Ya lumayan. Itu di Indonesia baru satu ya. Cuma satu. Dia di Indonesia cuma satu. Keren.